Pada dasarnya, budaya masyarakat Bugis Makassar memiliki norma-norma pembagian peran laki-laki dan perempuan. Apabila masing-masing pihak laki-laki dan perempuan menjalankan peran mereka sesuai dengan norma, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga. Suami berperan sebagai pangulu bola, yang artinya kepala rumah tangga, dan sebagai pasapa dale, yang artinya pencari nafkah untuk keluarga. Karena peran laki-laki sebagai pencari nafkah, maka laki-laki yang akan menikah disyaratkan mampu matuliwi dapurang weku petu, yang artinya mengelilingi dapur 7 kali. Nah, jadi ini berarti laki-laki wajib memiliki kemampuan untuk mengepulkan asap dapur keluarganya, dan di samping berkewajiban pula memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan perempuan berperan sebagai penjaga bola, yang artinya penjaga rumah, dan juga berperan sebagai imataro, yang artinya bendahara dan mengatur rumah tangga. Oleh karenanya itu, perempuan yang akan menikah disyaratkan miseng dapureng atau macam dapureng, yang artinya mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dapur atau pekerjaan rumah tangga. Nah, perempuan atau istri diharapkan mampu mengatur keuangan rumah tangga. Bagi istri yang tidak bisa berperan mengatur keuangan rumah tangga disebut bakul sekbo atau bakul bocor. Sebaliknya, bila suami yang berperan mengurus keuangan keluarga, maka akan digelari kompidokang atau macu kereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya. Nah, jadi pada hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan pembagian peran gender dalam budaya masyarakat Bugis Makassar. Nah, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, alangkah baiknya Ibu mungkin terlebih dahulu memperkenalkan diri. Iya, nama saya Hajrah, seorang ibu rumah tangga dan memiliki 1 anak. Jadi pertanyaan pertama itu yang saya ingin ajukan kepada Ibu, apakah dalam pembagian kerja dalam keluarga Ibu dapat merubah dengan adanya nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan yang dimana disebut dengan si Bali Peri, dimana saling membantu dalam kesulitan. Nah, yang diartinya ini tidak hanya laki-laki yang mencari nafkah, tetapi perempuan juga mencari nafkah. Sebaliknya juga laki-laki dapat mengasuh anak ataupun mengerjakan beberapa tugas rumah tangga. Nah, apakah pembagian kerja dalam keluarga dengan menyangkut pautkan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan ini berlaku di dalam keluarga Ibu? Iya, selama menikah alhamdulillah kami suami istri sama-sama mencari nafkah, tapi bukan berarti menjadi keharusan bagi saya seorang istri. Hanya membantu saja, karena juga kan saya memang orangnya tidak bisa tinggal diam. Artinya karena saya memiliki keterampilan, jadi saya rasa apa salahnya saya membantu suami dalam mencari nafkah. Kemudian kan namanya kita
seorang wira swasta tidak selamanya memiliki penghasilan yang tetap. Betul. Maka itulah perannya terkadang suami misalnya dia minggu ini ada penghasilan tapi minggu kedua belum tentu, maka saya pun ikut membantu dalam urusan mencari nafkah. Misalnya ada bantu-bantu ya begitu juga dengan persoalan dapur. Misalnya suami saya lagi sibuk kerja, ya saya harus bekerja urusan dapur tetap saya yang menjalankan, mengurus anak, urusan rumah tangga, yang urusan dapur, membersihkan apa dan segala macam. Kemudian di saat saya lagi dapat kerjaan, kemudian suami lagi tidak ada maksudnya tidak ada jobnya, ya maka peran kami berganti, suami yang mengurus anak dan saya yang bekerja, tapi pekerjaan saya itu tidak di luar rumah, tapi saya bekerja dalam rumah itu karena saya seorang penjahit, jadi kerjanya cuma dalam rumah, tidak keluar rumah. Kemudian kebetulan juga suami memang hobinya memasak, jadi ya kalau masalah masak-masak ya biasa memang suami karena seleranya juga. Jadi saya tidak ada merasa malah senang karena alhamdulillah suami bisa membantu urusan dapur. Tapi untuk persoalan kayak membersihkan pekerjaan rumah yang lain ya tetap saya yang kerjakan. Saya hanya suami yang bisa suami kerja itu ya itu mengurus anak, kasih mandi, kasih makan. Kalau ya sayanya lagi ada kerjaan lagi sibuk, kemudian memasak-masak karena hobinya suami kan memasak. Sedangkan saya tetap kayak cuci piring, cuci pakaian, membersihkan rumah, ya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kedua terkait dengan pembagian waris. Kan di dalam pembagian waris bagi laki dan perempuan di dalam nilai-nilai budaya masyarakat Bugis Makassar yang menyatakan bahwa pembagian waris ini digambarkan dalam pepatah Bugis yang artinya majujung makun reye, yang artinya perempuan menjunjung, dan malempau ranewe, yang artinya laki-laki memikul dengan pundak. Jadi maksudnya itu dalam pembagian warisan perempuan mendapatkan 1 bagian dan laki-laki 2 bagian warisan. Nah, apakah pembagian warisan yang menyangkut pautkan nilai-nilai budaya masyarakat Bugis Makassar ini juga berlaku di dalam keluarga ibu? Ya, memang seperti itu. Dan karena saya baru punya anak 1, itu pun perempuan ya. Dan memang dari awal nikah memang saya sudah berusaha menabung sedikit demi sedikit atas nama anak saya, insya Allah untuk dipakai di masa depannya. Kemudian persoalan pembagian harta warisan itu yang saya pahami bukan memang cuma di adat Bugis, tapi memang itu sudah ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa pembagian untuk warisan anak 2 laki-laki dan 1 perempuan itu entah jumlahnya berapa, warisannya bagaimana banyak, yang jelas perbandingan antar anak itu jika ia seorang laki-laki maka bagiannya ada 2 dan perempuan bagiannya 1, karena laki-laki itu dia yang mencari nafkah dan juga untuk dirinya sendiri, sedangkan perempuan dia hanya untuk dirinya sendiri, karena ketika mereka menikah kan laki-laki itu mapenrek, kalau Bugis tuh mapenrek doi, dia yang menafkahi istrinya kelak, sedangkan perempuan kan dia yang akan ketika ia menikah nantinya dia yang akan dinafkahi oleh suaminya, seperti itu. Jadi ya insya Allah berlaku juga untuk kalau misalnya nanti saya punya anak laki-laki ya tetap saya akan berlakukan itu 2:1. Jadi itu beberapa pertanyaan yang sempat saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia untuk dijadikan sebagai narasumber untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Sekali lagi terima kasih, Bu. Terima kasih juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Nama saya Sirwayuni. Bolehkah saya tahu nama Ibu? Tentu saja boleh. Nama saya Yusmi Ayu. Baiklah, di sini saya ingin bertanya perihal gender dengan tugas mini riset saya dengan judul Pembagian Gender Budaya Masyarakat Bugis Makassar. Di sini saya ingin memberikan Ibu tiga pertanyaan penting mengenai tugas mini riset yang saya bawa ini. Yang pertama itu dalam keluarga Ibu, bagaimana pembagian kerja yang terjadi? Dalam keluarga saya, pembagian kerja yang terjadi, suami saya kerja mencari nafkah dan saya di rumah mengurus rumah. Nah, lalu dalam pembagian kerja yang terjadi di keluarga Ibu itu, apakah pembagian yang terjadi itu berubah dikarenakan adanya budaya? Tidak, karena dalam keluarga saya tidak terlalu mengikut budaya. Kadang kami kerja berdua, kadang hanya suami saya yang kerja. Kami hanya menyesuaikan keadaan. Oh, jadi hanya menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kadang Ibu juga bisa ikut kerja dengan suami, begitu? Iya. Lalu pertanyaan saya yang ketiga, bagaimana pembagian warisan dalam keluarga Ibu? Kalau soal pembagian warisan sih saya belum bisa jawab karena dalam keluarga alhamdulillah masih sehat semua. Oke, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Sama-sama. Untuk saya dalam mencari Ibu. Saudara Arik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pembagian peran gender dalam masyarakat budaya Bugis Makassar. Yang pertama, apakah pembagian waris di Sulawesi Selatan memperhatikan peran gender? Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi, pembagian waris itu bagi laki-laki dan perempuan 2:1, yang dimana dalam pepatah Bugis digambarkan mak junjung mak rea, artinya perempuan menjunjung, sedangkan malempa uranewe yang artinya laki-laki yang memikul dengan pundak. Maksud dari hal tersebut ialah mengapa laki-laki mendapatkan 2 warisan, karena laki-laki tersebut membayar mahar, menafkahi, dan bertanggung jawab, sedangkan mengapa perempuan hanya mendapatkan 1 warisan, karena bagian yang didapat itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, di sini ada pun pertanyaan yang kedua, apakah budaya tersebut dimungkinkan berubah karena perubahan masyarakat? Ya, baiklah, saya akan menjawabnya. Dalam pembagian kerja, keluarga dapat berubah dengan adanya nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan yang disebut dengan Sibali Peri, artinya saling membantu dalam kesulitan. Perempuan bisa saja bekerja membantu suaminya mencari nafkah. Begitupun sebaliknya, laki-laki bisa membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mengasuh anak-anak, dan memasak dan sebagainya. Perkawinan juga didasarkan pada nilai-nilai sepatuo, sepatokong, yang artinya saling menghidupkan dan saling mengikat. Itulah penjelasan saya. Itulah tadi beberapa pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sirwayuni, perwakilan kelompok 6 akan memberikan kesimpulan mengenai dari perolehan data saat perolehan data wawancara yang telah kami lakukan. Dari hasilnya, kesimpulannya adalah pembagian kerja yang terjadi di dalam keluarga ternyata masih mengikut sertakan budaya di dalamnya, seperti laki-laki, suami atau istri saling ikut bahu-membahu bekerja sama dalam bekerja untuk mencari nafkah, dan itu artinya tidak hanya suami maupun istri juga dapat melakukan pekerjaan agar dapat membantu suami dalam mencari nafkah. Adapun juga istri dapat bekerja di rumah seperti bekerja seperti memasak atau
melakukan pekerjaan yang dilakukan seorang istri. Lalu pada warisan, para pembagian warisan pun keluarga masih mengikut sertakan budaya di dalamnya dengan sebuah istilah bahasa Bugis yang artinya itu menjunjung makun rai dan malempa urane. Yang dimaksudkan itu perempuan menjunjung dan laki-laki memikul di pundak. Itulah hasil dari kesimpulan yang dapat kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.